Datang dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Perayaan Ekaristi pada sore ini akan dipimpin oleh Pastor Aidan Putra Sidik dari SPP Santo Paulus Palak-Palak Makale, didampingi oleh Pastor Vikaris Paroki Kristus Raja Andalas, Pastor Agus Matasak. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Mada Bakti 159. Marilah bersembah sujud kepada Allah. Marilah menghadap padanya. Nama Tuhan kita hormati, hormati Raja abadi. Padanya kita harapkan kurnia dan rahmat kasih-Nya. Marilah bersembah sujud kepada Yesus. Marilah menghadap padanya. Putera Allah Bapa yang Maha Tinggi yang hadir kini. Saudara kita yang datang di dunia membebaskan kita. Kita siapkan Mada Bakti 177. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat sore, Shalom. Pada sore hari ini kita berkumpul bersama merayakan Ekaristi Kudus, secara khusus bersama dengan saudara-saudari kita, teman-teman kita dari SMK swasta SPP Santo Paulus Makale, bersama dengan kedua pastor yang mengurus sekolah ini, Pastor Aidan Putra Sidik dan juga Pastor Antonius Tanggalayuk. Tentu saja kehadiran mereka bukan tanpa alasan, bukan tanpa maksud. Ya. Mereka datang sembari mensosialisasikan sekolah yang sudah 54 tahun lalu didirikan oleh misionaris Pastor Roger Liliu CICM. Salah satu sekolah di bawah naungan Yayasan Katolik yang mendidik siswa-siswi
di bidang pertanian yang akhir-akhir ini, kalau dulu sangat terkenal, akhir-akhir ini seperti kapal selam, timbul tenggelam, tetapi dalam keberadaannya tenggelam di tengah-tengah umat, dalam arti seperti tidak mempunyai dampak yang cukup besar kembali kepada umat. Tetapi syukurlah bahwa mulai kembali bangkit, mulai kembali berbenah di bawah pendampingan Pastor Aidan dan Pastor Anton, dan tentu saja bersama dengan segenap staf pendamping, kepala sekolah, guru-guru, dan terlebih kita lihat ada beberapa siswa-siswi yang juga hadir bersama dengan kita untuk perayaan Ekaristi Kudus ini. Dan mereka hadir bersama dengan kita ingin bersharing tentang sekolah ini dan apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Dan dalam harapan-harapan itu tentu saja selain dukungan moral, dukungan doa, dukungan materi tentu saja sangat mereka butuhkan. Karena itu selain mereka hadir dalam doa bersama dengan kita, mendoakan kita lewat pastor, mereka juga membawa hasil dari olahan, hasil dari pekerjaan mereka berupa kopi, beras pulut, keripik pisang, apa ini pastor? Sele, lalu ada depatori. Bagaimana bahasa Indonesianya itu depatori kah? Ada yang tahu bahasa Indonesianya depatori? Tidak ada. Berarti kita orang Toraja semua ya. Nah, dan mungkin tadi mereka telah membagi amplop, tentu saja amplop kosong, bukan angpau. Jadi mungkin kitalah yang akan memberikan angpau. Jadi bukan untuk mereka, tetapi nanti kita akan lihat pada saat pengumuman, mereka akan menyampaikan profil singkat tentang sekolah SPP itu. Apa itu kepanjangannya Pastor? Sekolah Pertanian Pembangunan. Nah kalau kita lihat nanti profilnya mereka banyak bangunannya yang sudah reot-reot. Jadi kalau kita tergerak untuk bersama-sama bisa membantu membangun kembali bangunan-bangunan yang reot itu supaya dapat mereka pakai dengan baik, mendampingi, membina anak-anak untuk semakin maju dalam pengetahuan pertanian, dan semoga semakin tentu saja memajukan bukan hanya mereka tetapi siapa saja yang juga terkait dengan mereka. Nah, di amplop ada nomor rekeningnya. Di slide ada nomor rekening kalau seandainya ada umat yang berkenan untuk membantu, dan tentu saja dengannya kami aturkan banyak dan limpah syukur dan terima kasih. Juga kalau seandainya ada umat yang nantinya misalnya memesan beras merah, mereka juga memproduksi, bisa menghubungi pastornya supaya bisa dikirimkan. Toraja dengan Makassar itu hanya ditempuh perjalanan darat 6-8 jam, jadi tidak masalah bisa. Juga kalau ada mau pesan entok, apa itu namanya? Bebek, ya, bukan bebek penyek, bebek hidup, ya. Siapa tahu ada yang namanya membuka warung bebek goreng,
bisa pesan sama Pastor Anton. Cuma saja saya sendiri khawatir kurang percaya, karena Pastor Anton ini yang tinggal sehari-hari di SPP menangani begitu banyak, menawarkan sayur-sayuran, beras, depatori, ya BB-nya juga dan seterusnya, tapi dia sendiri agak sedikit kurang gemuk. Jadi kalau menawarkan hal-hal yang baik lalu dia sendiri tidak memakainya, ya mengkhawatirkan. Maka supaya laris, Pastor, kasih naik-naik sedikit badan, menjadi bukti bahwa lihatlah ini hasilnya, begitu. Ya, saya kira itu sedikit penyampaian maksud kehadiran saudara-saudari kita ini, Pastor bersama dengan anak-anak SPP dan juga bersama dengan guru-guru untuk perayaan Ekaristi Kudus kita pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita hening sejenak mempersiapkan batin kita supaya pantas dan layak merayakan misteri keselamatan Allah yang agung dan luhur ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa
dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau berkenan membaharui kami dengan pembaptisan kudus. Sempurnakanlah selalu sakramen Paskah ini dalam diri kami, supaya berkat perlindungan-Mu kami menghasilkan banyak buah, dan Engkau perkenankan mencapai sukacita hidup abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh serta hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran pada doa dan pada tugas pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh imam dan Roh Kudus. Selain dia, dipilih juga Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-soraklah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambut 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat berpisahnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Siapa saja yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya
Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Para rekan pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita mungkin pernah mendengar peribahasa atau ungkapan mengatakan ada banyak jalan ke Roma. Artinya ada banyak cara untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dalam kehidupan ini. Ungkapan lain mengatakan, malu bertanya sesat di jalan, tapi anak muda pelesetkan, malu bertanya jalan terus. Saya ingat dulu ketika masa studi lanjut, seorang pastor teman itu, Pastor Jans di Pati, CICM, sekarang di Brasil, dia mengajak saya mengunjungi kota Paris. Dan ketika tiba di sana, yang paling pertama dia cari adalah map atau peta tentang kota Paris. Saya bilang, untuk apa itu? Dia bilang supaya kita tidak tersesat. Saya bilang, tidak usah kita beli, nanti kita tanya saja orang kalau kita tersesat. Dia bilang sama saya, bro, kalau orang di sini bertanya hanya dua kemungkinan. Orang itu bodoh atau orang itu malas. Saya bilang stop, kita beli saja. Berapa harganya? 5 euro. Ungkapan lain mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Artinya kalau ada niat baik, pasti akan selalu terbuka jalan yang baik. Dan hari ini dalam bacaan Injil, kita mendengarkan satu ungkapan yang luar biasa. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Ada banyak jalan, tetapi jalan yang sesungguhnya dan jalan yang sejati yang kita impikan adalah Yesus Kristus. Itu luar biasanya Injil hari ini. Kalau kita tengok sebentar bacaan pertama dari Kisah Para Rasul menunjukkan apa arti panggilan gereja yang sesungguhnya. Ada dua arah panggilan gereja. Yang pertama adalah gereja dipanggil melaksanakan tugas pewartaan firman Allah. Dan ini sesuai dengan tugas perutusan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala bangsa. Panggilan yang kedua adalah tugas gereja untuk memberikan perhatian kepada orang yang kecil, lemah, miskin, dan terpinggirkan. Pada dua panggilan inilah gereja terus-menerus dipanggil untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, mewartakan Injil keselamatan dan memberikan perhatian lewat tindakan karitatifnya. Sementara bacaan kedua, di sana ditampilkan juga ungkapan yang tidak kalah indahnya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi dipakai oleh Allah sebagai batu penjuru. Artinya apa? Yesus adalah orang yang dihinakan dengan disalibkan, tetapi justru dipakai oleh Allah sebagai sumber keselamatan yang kekal untuk semua orang. Dan akhirnya Injil, seperti kita dengarkan tadi, mengatakan dengan sangat jelas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata aku adalah, itu diungkapkan dengan kata ego eimi. Dan Injil Yohanes atau penginjil Yohanes itu suka sekali dengan angka 7. Entah kenapa, mungkin karena angka sempurna. Kata ego eimi itu 7 kali kita temukan dalam Injil Yohanes. Yesus mengatakan, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu,
Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Sampai aku adalah gembala yang baik. Angka 7 kita temukan juga dalam Injil Yohanes ada 7 mujizat. Mulai dari Yesus mengubah air menjadi anggur, menggandakan roti untuk 5.000 orang, sampai Yesus membuat mujizat membangkitkan Lazarus yang meninggal. Kalau kita lihat lagi tulisan Injil Yohanes yang lain, dalam Wahyu misalnya, kita temukan angka 7. 7 surat kepada 7 jemaat, 7 nubuat, 7 sangkakala dan seterusnya. Namun yang paling indah adalah kita renungkan, Yesus mengatakan hari ini, Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Pencarian kita manusia akan bermuara pada jalan kebenaran yang sejati, dan figur itu adalah Yesus Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika saya dulu sekolah di seminari menengah Jalan Gagak, kurang lebih tahun 95, itu kami kedatangan seorang misionaris Saverian dari Italia. Dia mengatakan demikian, dulu saya masuk seminari bukan pertama-tama karena saya ingin jadi imam atau pastor, tapi tujuan saya adalah mau main bola. Karena ketika dia lewat di seminari, dia lihat anak seminari asik sekali main bola. Dia mendaftar, dia lulus, diterima masuk seminari. Dan betul dia nikmati main bola. Tapi namanya anak kecil. Suatu kali dia main bola dengan temannya, kelas berkelahi sampai babak belur. Rektor marah besar, dua-duanya dipanggil. Dikatakan seorang imam, bahkan calon imam tidak boleh berkelahi, apalagi babak belur. Maka keputusannya hari ini kedua-duanya dikeluarkan. Pergi ke kamar, ambil barangmu, ambil kopormu, ambil tasmu, pulang ke rumah. Temannya yang satu betul, pulang ke kamar ganti, ambil bajunya, ambil kopornya, ambil ranselnya, pulang ke rumah. Ciroi kecil, sang misionaris itu, dia mengatakan, dulu saya hanya mau main bola, tapi entah kenapa Tuhan menumbuhkan panggilan ini, dan kini saatnya saya mau dikeluarkan, sayang. Diambil bajunya, diambil kopornya, diambil tasnya, dia kunci dan dia duduk mematung di atas. Rektor datang mengatakan, Ciroi kau juga dikeluarkan, pulang. Diam saja dia, tetapi ketika didesak-desak, akhirnya Ciroi mengatakan pada rektor, saya memang bersalah. Saya berkelahi dan saya pantas untuk dihukum, bahkan dikeluarkan. Tapi panggilan ini tumbuh, janganlah dipadamkan. Entah apa yang terjadi, hati rektor lulu, mungkin karya Roh Kudus, dan dia mengatakan, Ciroi harusnya kau dikeluarkan, tapi kali ini kau diampuni, diberikan kesempatan, yang penting jangan lagi melanggar. Ciroi bersyukur diberikan kesempatan dan dia tekun menjalani panggilan itu, sampai akhirnya ditabiskan menjadi seorang pastor. Dan setelah ditabiskan, dia kirim ke tempat misi, dan tempat misi adalah Indonesia. Kalau saya tidak salah ingat, tempat dia pertama kali ditugaskan adalah pedalaman Mentawai. Dia mengatakan, saya ke sana, kondisi yang sangat memprihatinkan, fasilitas yang sangat minim, hidup yang sangat susah. Tetapi ajaibnya adalah apa? Saya tinggalkan Eropa yang makmur, saya datang di tanah misi yang sulit, tetapi justru disitulah saya menemukan kepenuhan hidup ini, disitulah saya menemukan kegembiraan apa arti panggilan. Saya boleh berbagi, saya boleh mewartakan Injil di tempat yang sulit, dan saya bisa ambil bagian dalam karya keselamatan Kristus. Dan mengatakan Tuhan memanggil kita dengan cara yang unik. Awalnya dengan main bola, tapi dalam perjalanan dia tangkap saya menjadi seorang pewarta. Hidup ini tidak mudah, tetapi justru dalam kesulitan itu saya menemukan kepenuhan hidup. Dan saya kira dalam arti inilah kita bisa maknai ungkapan itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita dipanggil masing-masing dalam konteks masing-masing untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah lewat putranya Yesus Kristus,
sebagai batu penjuru yang hidup. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdiri. Kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari juga kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, agar sekarang pun juga Kristus tinggal di tengah-tengah kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup kita. Semoga kita dijadikan jalan menuju kepada Kristus bagi sesama kita. Marilah mengatakan kepadanya, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi paus, para uskup, para imam, dan semua saja yang mempunyai tugas pelayanan dalam gereja. Ya Bapa, semoga kebenaran menjadi tampak dalam diri para pejabat gereja dalam cara mereka memberi pelayanan. Marilah berdoa kepada Bapa. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan merintis jalan bagi rakyat untuk mencapai keadilan, perdamaian, dan kerukunan. Marilah berdoa kepada Bapa. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang lapar dan sebatang kara, yang miskin dan hina dina, ya Bapa, semoga dalam hidup saudara-saudari kami yang kurang beruntung itu, martabat serta harapan dipulihkan karena usaha kami bagi mereka. Marilah berdoa kepada Bapa. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berkumpul di tempat ini atau di mana saja, ya Bapa, semoga kami semua menyadari panggilan untuk saling membahagiakan, dan semoga panggilan itu tetap kami yakini dan kami ikuti, walaupun mendapat pengalaman-pengalaman yang mengecewakan. Marilah berdoa kepada Bapa. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga bersyukur bersama dengan hamba-hambamu yang merayakan ulang tahun kelahirannya, terlebih bagi Ibu Vera Lismana dan juga Pastor Rusdin Ugiwan. Limpah syukur dan terima kasih dalam suasana kegembiraan dan sukacita atas rahmat kehidupan yang boleh Engkau tambahkan lagi bagi hamba-hambamu yang merayakan ulang tahunnya, Ibu Vera Lismana dan juga Pastor Rusdin Ugiwan. Sebagaimana dengan penuh kasih Engkau telah menuntun mereka dalam perjalanan hidup, dalam pekerjaan, usaha dan pelayanan, demikian juga kami mohon kepadamu ya Allah, semoga berkat tuntunanmu senantiasa Engkau nyatakan bagi mereka dalam kehidupan selanjutnya. Dan semoga segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan, keluarga, juga senantiasa Engkau tuntun dengan penuh kasih dalam berkat-berkat-Mu.
Marilah berdoa kepada Bapa. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kita juga mohon rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang dirawat karena sakit. Bapak Stanislaus Pare dan Ibu Elizabeth Lodan, juga Pastor Rusdin Ugiwan yang sementara dirawat di rumah sakit. Ya Allah Bapa yang maha baik, kiranya turunlah berkat-Mu menyertai dan memberikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu yang sedang dalam kelemahan karena sakit. Semoga dengannya mereka beroleh kekuatan untuk kesembuhan mereka. Marilah berdoa kepada Bapa. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kita juga mohon rahmat istirahat kekal bagi arwah anak kekasih Elizabeth Cassandra Brille Bota. Bapa yang maha baik, dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau menjadikannya jalan kebenaran dan hidup. Kami percaya dan kami berusaha untuk senantiasa bersatu dengannya agar kami sungguh beroleh kehidupan. Demikian juga hamba-Mu, anak kekasih Elizabeth Cassandra Brille Bota, dalam segala kerinduan dan pengharapan lewat imannya, beroleh rahmat kehidupan yang kekal. Engkau telah memanggilnya kembali dari tengah-tengah keluarga. Semoga sebagaimana keharapan keluarga dan harapannya dalam iman untuk beroleh kehidupan yang kekal, Engkau nyatakan baginya. Dan sekiranya ada kelemahan kekurangan bahkan dosa-dosanya, kami yakin dan percaya Engkaulah Allah yang maha rahim, Engkaulah Allah yang maha murah, mengampuni dan membebaskannya dari segala salah dosanya, dan melayak pantaskannya boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Marilah berdoa kepada Bapa. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tinggallah beserta kami oleh Putra-Mu, dan semoga Putra-Mu menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami semua, dan melalui kami bagi orang lain untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Nyanyian persiapan persembahan Mada Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang kudus dan kekal, ke hadapan hadirat-Mu kami persembahkan roti dan anggur sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Berkenanlah Engkau menerima persembahan kami ini dan menyatukannya dengan karya penebusan Putra Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saja pantas Tuhan datang kepada saya, tak bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Gaungkan syukur dan dendangkan puji bagi Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Aku penuh melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Gaungkan syukur dan dendangkan puji bagi Tuhan. Sebab Tuhanku setia menjaga langkah hidupku. Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini. Berteduh dalam cintanya, dalam kasihnya yang tak berubah. Gaungkan syukur dan dendangkan puji bagi Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Aku penuh melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Gaungkan syukur dan dendangkan puji bagi Tuhan. Tuhan menyapa ciptaannya dengan kasih-Nya. Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini. Berteduh dalam cintanya, dalam kasih-Nya yang tak berubah. Gaungkan syukur dan dendangkan puji bagi Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Aku penuh melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Gaungkan syukur dan dendangkan puji bagi Tuhan. Siapakah aku di hadapan
sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan umat-Mu dengan misteri surgawi. Kami mohon buatlah kami beralih dari hidup lama ke hidup yang baru dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita duduk sebentar, kita mendengarkan beberapa penyampaian. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Mei 2023. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 dan 30 April berjumlah Rp23.540.000. Kolekta pembangunan berjumlah Rp14.790.000. Kolekta gereja pada pembukaan doa Rosario hari Senin tanggal 1 Mei 2023 berjumlah Rp600.000. Kolekta pembangunan pada misa Mandarin berjumlah Rp1.030.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. A. Yosef Fersando dan Christine Rosdiana merupakan pengumuman yang ketiga. B. Ardianus Nong dan Gestiana Diro merupakan pengumuman yang kedua, dan Joy Tansil serta Livia Jimantoro merupakan pengumuman yang pertama. Barang siapa mengetahui adanya halangan akan rencana pernikahan ini, diharapkan menyampaikan kepada pastor paroki atau pastor vikaris paroki Kristus Raja Andalas. Selanjutnya, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20 malam di aula paroki lantai 1. Selanjutnya, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD
dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat nikah gereja dan fotokopi akte kelahiran anak atau surat keterangan lahir yang dimiliki. Yang kelima, Komunitas Swidei Komisi Keluarga Keuskupan Agung Makassar akan mengadakan Camp Young Woman angkatan pertama pada tanggal 26 sampai dengan 28 Mei 2023. Pengumuman lengkapnya bisa dilihat di papan pengumuman paroki. Dan yang terakhir, pertemuan WKRI untuk persiapan Konfercap diadakan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 16.30 WITA di Aula Pastoran lantai 4. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya minta waktunya tambahan 2-3 menit. Kalau 2-3 menit tidak, berarti 5 menit karena 2-3 tuh. Iya, supaya jangan bilang nanti kalau sudah lewat 3 menit ulang 2-3 menit katanya. Jadi 2-3 itu berarti 5. Pertama-tama terima kasih kami aturkan kepada Pastor Aidan Putra Sidik bersama dengan Pastor Antonius Tangalayuk dan juga bersama dengan teman-teman dari SPP Santo Paulus Makale dari Tanah Toraja yang pada sore hari ini telah bersama-sama kita memberi warna yang lain dalam Ekaristi Kudus kita lewat kor juga lewat persembahan. Terima kasih atas kebersamaan dalam Ekaristi Kudus ini. Dan terima kasih juga kepada segenap umat, juga segenap petugas liturgi yang telah ambil bagian dalam perayaan kudus ini. Dan selanjutnya akan disampaikan beberapa penyampaian sehubungan dengan sosialisasi SPP Pala-Pala. Saya persilakan Kepala Sekolah untuk memberikan beberapa informasi mengenai Sekolah Pertanian Pembangunan Pala-Pala ini. Dipersilakan. Yang kami hormati Bapak Pastor, yang kami hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi kami dari SMKS SPP Santo Paulus Makale adalah sebuah sekolah kejuruan yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan, yang dulu sangat terkenal dengan nama SPMA, Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas. Tapi karena berjalannya waktu maka sekarang berubah menjadi SMKS SPP Santo Paulus Makale. Letaknya di pertengahan antara Toraja Utara dan Tanah Toraja, tepatnya di Kelurahan Lemo, kilometer 6. Jadi letaknya sangat strategis. Sekolah ini didirikan oleh seorang misionaris bernama Pastor Leliu dari Belgia, seorang ahli kimia dan ahli pertanian waktu itu, yang ingin datang ke Tanah Toraja untuk membangun bidang pertanian dan bidang peternakan. Oleh sebab itu kami hadir bersama pengurus yayasan. Ada Pastor Ketua, Pastor Aidan, ada juga Sekretaris Yayasan Tani Palisu Padang, dan ada
wakasek kurikulum ke kami yaitu Pastor Anton Tanggalayuk. Kami hadir bersama siswa dan guru SPP Santo Paulus Mekale pada sore hari ini dalam rangka rekoleksi dan studi tour dalam penamatan siswa kami kurang lebih 23 orang untuk tahun ini. Sekolah ini sudah dimakan usia, jadi kalau kita lihat di slide tadi atapnya sudah mulai bocor-bocor, juga catnya. Oleh sebab itu dalam tahun ini kami ingin merenovasi daripada sebagian daripada sarana dan prasarana pembelajaran berupa ruang kelas, aula, dan perumahan guru yang sudah dimakan oleh usia. Oleh sebab itu kami mohon kepada Bapak Ibu yang ingin berdonasi buat kami bisa lewat amplop yang kami sudah siapkan tadi, atau boleh juga melalui rekening yang sudah tercantum di slide, atau boleh juga membeli produk-produk daripada siswa kami. Ada berupa beras ketan, beras merah, ada sale pisang, ada telur ayam kampung, dan lain-lain. Untuk saat ini kami sudah bermitra dengan Dinas Pendidikan Pertanian setempat menghasilkan benih jagung komposit yang berguna untuk pakan ternak. Juga kami sudah banyak bermitra dengan PT Suloko Jaya Abadi, produsen kopi Arabica terbesar di Indonesia. Ke depan kami bermimpi kami akan jadikan sekolah kami sebagai agro edu wisata religi dengan bekerja sama dengan objek wisata Sapak Bayo-Bayo, SPP sebagai sumber pembelajaran pertanian, dan PT Suloko Jaya Abadi sebagai produsen kopi Arabica terbesar di Indonesia. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berdonasi buat kami. Juga pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pastor paroki yang telah bersama-sama mengambil bagian pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Menggarisbawahi apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah mewakili keluarga besar SPP Palak-Palak, kami mengucapkan limpah terima kasih kepada Paroki Kristus Raja Andalas, khususnya Pastor Paroki dan Pastor Vikaris, para Depas, dan juga Bapak Ibu serta para umat sekalian. Limpah terima kasih atas penerimaan yang luar biasa ini. Semoga kita semua dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa. Mari kita siapkan hati kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari pergi, kita diutus. Amin.